Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-493 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Norman sebagai Badrawati, Naryo sebagai Presima, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Untuk sesaat lamanya, Pinaka masih terisak menguasai diri. Akhirnya hatinya menjadi semakin jernih. Ketenangan pun kemudian telah berhasil direbutnya kembali. Godaan-godaan setan keparat itu kulawan sekuat-kuatnya. Namun pengaruhnya semakin menjadi-jadi di saat bulan semakin tinggi. Bulan, anak emas, aku memang telah memperhitungkan bahwa kekuatan bulan adalah sarana yang mudah dipergunakan oleh kekuatan hitam. Dengan demikian, kekuatan kutukan atau raja itu akan semakin menjadi di saat bulan menampak, apalagi jika purnama. Namun demikian, pengaruh dari raja itu tidak hanya bertumpu pada bulan. Cahaya bulan sekedar menandai saat yang tepat bagi raja itu untuk bekerja. Tetapi tetap sewaktu-waktu raja itu bekerja. Benar begitu, Pinaka? Iya. Ada orang berpakaian serba putih yang memancing kami berdua. Siapa orang itu? Ia mengaku bernama Pacar Keling. Ia juga memiliki kalacakra. Raja Kalacakra. Akhirnya mereka mulai bermunculan. Badrawati, Lareangon, dan Pacar Keling. 3 orang dari mereka yang memiliki Raja Kalacakra telah muncul. Masih ada 2 orang lainnya lagi. Yang kulihat melalui tapa berata itu, masih ada seorang perempuan lagi, serta seorang lelaki. Mereka orang-orang yang berada di pihak anakku Parameswara. Kemudian, Pinaka serta Damar Tahun memiliki raja yang sebuah lagi. Sudah 2 orang, yang seorang belum muncul. Perang besar di antara mereka akan segera terjadi. Kameswara, kau harus tega. Bunuh saja aku, Kameswara. Aku rela mati. Aku rela mati daripada aku harus menjadi sumber bahaya bagi anakku. Paman, bagaimana? Nyai, ada sebuah cara yang bisa dipergunakan untuk membebaskan diri dari keadaan itu. Apa yang harus aku lakukan, Paman? Nyai harus menyerahkan semua ini pada kekuasaan yang tertinggi. Pasrah kepada Yang Batara Agung. Nyai harus memberikan waktu yang khusus untuk itu. Apapun, bahkan mati sekalipun, aku sanggup melakukannya. Bertapalah, Nyai. Tinggalkan dunia rama ini untuk beberapa lama. Dengan cara itu, Nyai tidak akan membahayakan putra Nyai. Serta semoga dengan cara itu, Nyai bisa terbebas dari keadaan aneh. Tempat yang sesuai untuk itu, aku kira hanya Kambang Ayun. Kameswara, Bagaimana? aku serahkan keselamatan Parameswara kepadamu. Berjuanglah untuk melindunginya. Jangan biarkan Durga Parabandari membunuhnya. Jangan kau ragukan untuk soal itu. Tidak akan aku biarkan siapapun menjamahnya. Percayakan keadaan Parameswara kepada aku, Pinaka. Adik bayi tidur lelap. Semalam ia rewel karena lapar. Sebenarnya kasihan. Adik bayi harus berpisah dari ibunya. Seusianya sangat membutuhkan ibunya. Tapi apa boleh buat? Jika menurut rasa kasihan itu, jiwa adik bayi terancam. Sekarang, aku harus mencarikan makan untuknya. Makanan yang sesuai, hanya pisang yang matang dan digerus lembut. Di sana ada perkampungan. Moga-moga ada pasar. Dan aku bisa mendapatkan pisang matang. Ayo adik bayi, kita lanjutkan perjalanan. Sambil menggendong Parameswara yang lelap dalam pelukannya, Badrawati melangkah menuju ke sebuah perkampungan yang berada jauh di lembah.
Matahari pagi memanjat semakin tinggi. Udara yang sejuk mengalir dihantarkan oleh angin. Kehadiran Badrawati yang membawa seorang bayi langsung menarik perhatian penghuni rumah pertama yang disinggahinya. Nyai, lihat di halaman ada seorang bocah menggendong bayi. Hah? Siapa dia ya? Entahlah, Nyai. Nampaknya ia mempunyai keperluan dengan kita. Coba kita temui, Kakak. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Bibi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Maaf, Paman dan Bibi. Iya. Aku bermaksud minta tolong. Atau minta bantuan. Semalaman adikku ini tidak makan. Ia masih kecil. Apakah Paman dan Bibi mempunyai pisang? Pisang? Oh, Kakang, ada? Tidak punya, Nyai. Yang di pohon itu masih mentah. Kita bisa mencarikan di warung. Tetapi aneh sekali kau ini, Le. Kau siapa? Dan bayi itu apamu, Le? Namaku Badrawati, Paman. Lalu bayi itu? Ya, adikku. Ibunya? Justru aku membawa adikku ini adalah untuk mencari ibuku. Bagaimana, Paman? Paman mempunyai pisang yang masak? Atau barangkali semangkuk kecil tajin? Itu sudah cukup. Mari masuk ke dalam rumah. Jangan khawatir, Le. Mengenai pisang, suamiku yang akan mencarikannya. Masuklah. Dengan ramah dan penuh perhatian, istri pemilik rumah menyilahkan Badrawati untuk duduk menunggu suaminya mencarikan pisang. Perempuan yang ramah itu bahkan memasak bubur tajin untuk didulangkan kepada para meswara. Bahkan ketika segala sesuatunya telah siap, perempuan itu yang kemudian mengambil alih menyuapi para meswara, bahkan dengan segenap naluri kewanitaannya. Namun sementara itu, suaminya justru membangun sebuah dugaan yang lain. Le? Apa, Paman? Siapa namamu tadi? Badrawati, Paman. Badrawati. Ya. Aku merasa tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Benarkah bayi itu adikmu? Mengapa Paman tidak percaya? Ya, adalah aneh jika aku melihatmu yang masih seorang bocah pergi kemana-mana dengan membawa bayi itu. Jangan-jangan ia bukan adikmu. Ia memang adikku, Paman. Apakah kau bisa membuktikan? Paman lihat telapak tangannya. Tangan kanan. Telapak tangan kanan? Apa ini, Le? Itu namanya Raja, Bibi. Aku juga mempunyai ini. Lihatlah. Guratan-guratan raja inilah yang membuktikan ia adalah adikku. Kami sekeluarga memilikinya. Mengapa kalian memilikinya? Bagaimana caranya meletakkan raja itu di telapak tanganmu dan adikmu ini? Aku sendiri tidak tahu, Paman. Sedari kecil, aku telah memiliki tanda aneh ini. Lalu, apa arti raja itu? Aku tidak tahu, Paman. Sedari kecil, aku telah memilikinya. Terus, mengapa ibumu pergi? Dan kemana sebenarnya perginya? Andai kata aku tahu, tentu aku tidak perlu repot-repot mencarinya. Apakah mungkin ibumu ikut orang lain? Maksudnya, ada orang yang mengajak ibuku untuk pergi? Iya. Aku tidak tahu. Bagaimana dengan ayahmu, Le? Ayah? Iya. Kami mempunyai ayah. Akan tetapi, ayah selalu sibuk dengan sabung ayam. Kami tidak dipikirkannya. Itulah sebabnya aku nekat membawa adik bayi pergi untuk mencari ibu. Suami istri itu kemudian saling pandang. Para meswara bahkan lelap di atas lembaran tikar yang mereka gelar setelah kenyang perutnya. Bagi suami istri itu, pengalaman Badrawati yang nekat minggat membawa adiknya merupakan hal yang aneh dan sangat mengundang iba. Sebenarnya, bagaimanakah perilaku dari ayahmu sehingga mentelantarkan kalian berdua? Ayahku, orang yang berangasan, Bibi. Tangannya gampang sekali melayang menampar ibu jika mereka sedang bertengkar. Kemudian, ayah sering sekali mabuk tua. Kemudian ayah sering lupa diri, kehilangan kendali, dan selalu ibu yang menjadi sasarannya. Nah,
Mungkin itu yang menyebabkan ibumu itu pergi, Le. Ya, mungkin juga, Paman. Tetapi yang menjadi korban adalah kami berdua, anak-anaknya. Aku harus membawa adik bayi untuk mencari ibu. Lalu, kemana kau akan mencarinya? Apakah kau sudah mempunyai ancar-ancar yang jelas untuk menuju ke suatu tempat yang kau perkirakan ibumu berada di sana? Belum, Bibi. Lalu, kemana kau akan mencari ibumu, Le? Tidak tahu, Paman. Pokoknya berjalan dan terus berjalan. Nanti lama-lama kan bisa bertemu ibu. Selama di perjalanan selalu saja banyak yang menaruh iba kepada kami, memberi makanan untukku dan pada adik bayi. Untukku mungkin tidak terlampau aku persoalkan, tetapi untuk adik bayi banyak yang menaruh iba, seperti Paman dan Bibi misalnya. Aku tidak makan tidak apa-apa, Bibi, asal adik bayi bisa makan. Le, dunia ini begini luas, sangat luas. Ujung hingga ke ujungnya tidak rampung ditempuh sampai usiamu habis. Persoalan yang kau hadapi bukan sekedar bagaimana kau mencari ibumu, tetapi apa yang kau lakukan dengan membawa bayi sekecil itu terasa aneh dan janggal. Le. Bayi ini masih kecil sekali. Bahkan untuk makan makanan yang seperti itu pun sebenarnya belum waktunya. Apalagi di mana ibumu berada, kau tidak tahu. Lalu bagaimana kau bisa menemukan ibumu? Nah, sebaiknya kau pulang saja. Pulang menunggu di rumah. Jadi kalau ibumu pulang, tidak akan kebingungan karena kalian berdua tidak ada. Tidak mungkin, Paman. Aku tidak berani pulang. Ayahku sangat kejam. Lagi pula, aku sudah lupa jalan untuk pulang. Lupa jalan pulang? Aneh. Sebenarnya kau ini berasal dari mana, Tole? Dari Pesanggaran, Bibi. Pesanggaran? Sepertinya aku belum pernah mendengar nama itu. Kang, kau pernah mendengar nama Pesanggaran itu, Kang? Tidak, Nyai. Di mana Pesanggaran itu, Le? Aku sendiri tidak tahu di mana letaknya, Paman. Loh. Aku dan adikku berjalan sudah lama sekali. Mungkin kau bisa mengenang sebuah ancar-ancar. Dari mana kau berasal? Ada. Di utara Pesanggaran terdapat deret-deretan gunung. Dari arah barat ke timur hingga ke laut. Hingga ke laut? Laut? Iya. Wah, rupanya kau memang telah menempuh perjalanan cukup jauh, Le. Kau ingat apa nama gunung yang kau sebut berderet-deret memanjang ke timur itu? Nama gunung itu Gunung Raung, Paman. Suami istri itu kemudian saling pandang, dan sang suami mengangguk-anggukan kepala, mencernakan apa yang baru saja dikatakan oleh Badrawati. Lelaki itu nampaknya merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak wajar, tetapi disimpannya saja hal itu rapat-rapat dalam hatinya. Paman dan Bibi, aku mengucapkan terima kasih atas kebaikan Paman dan Bibi. Sekarang, izinkanlah aku mohon diri untuk melanjutkan perjalanan kembali mencari ibuku. Tunggu, kau akan melanjutkan perjalanan? Benar, Bibi. Memang itulah yang harus aku lakukan. Berjalan dan terus berjalan untuk menemukan ibuku. Kau berjalan tidak tentu arah, Le. Tinggallah di sini untuk barang sehari 2 hari. Kami tidak keberatan. Benar, Badrawati. Rasanya sangat berdosa jika kami membiarkan kau pergi. Aku tidak keberatan kau tinggal di sini untuk sementara. Bahkan andai kata untuk jangka waktu yang tidak terbatas sekalipun, ya tinggallah di sini, Badrawati, bersama adikmu. Akan tetapi, bagaimana dengan ibuku? Aku harus menemukan ibuku. Dengar, Badrawati, dunia ini sedemikian luasnya, sangat luas. Apalagi kau anak kecil. Cara yang kau pergunakan untuk mencari ibumu itu sangat salah. Aku yakin bahwa pada saat ini mungkin ibumu sudah kembali dan sedang kebingungan karena tidak menemukan kau dan adikmu di rumah. Nah, tinggallah di sini. Paman akan membantu bagaimana caranya agar kau bisa kembali ke mana tadi? Pesanggaran. Iya, ke Pesanggaran. Mau ya, Le? Kau tidak perlu merasa bingung lagi mengurusi adikmu. Bibi akan membantu merawatnya ya. Terima kasih, Paman. Bibi, sebenarnya lah aku memang sudah merasa letih. Berjalan dan berjalan tanpa arah. Pucuk cinta ulam tiba. Sebenarnya, inilah yang aku inginkan. Untuk beberapa saat lamanya, aku dan adik bayi bisa bersembunyi di tempat ini. Demikianlah
Sejak hari itu, Badrawati dan Parameswara tinggal di rumah sepasang suami istri yang baik hati itu. Suami istri yang masih belum dikaruniai putra itu merasa bahagia dengan kehadiran Parameswara. Bayi itu telah membuat kehidupan mereka menjadi cerah. Kakak. Bagaimana, Nyai? Lihat kan, lucu sekali ya. Menggembaskan sekali. Genggaman tangannya sangat kuat. Anak saya. Ciluba. Coba lihat mulutnya kan, mulutnya. Bayi ini memang benar-benar aneh, Nyai. Aneh dan tidak masuk akal. Maksud kakak? Di mana bocah itu? Di kandang depan. Tampaknya ia sedang merenungi nasib atau ya entah apalah. Inilah yang aneh, Nyai. Di samping bayi ini memiliki raja, ada keanehan yang lain yang sebenarnya benar-benar tidak masuk akal. Jika benar yang dikatakan bocah Badrawati itu, bahwa bayi ini telah diajak menempuh perjalanan yang jauh dan terguyur panas atau hujan, menginap di tempat seadanya, maka mestinya bayi ini sudah jatuh sakit. Ini yang sangat aneh, Nyai. Aku malah jadi curiga. Curiga bagaimana, Kang? Jangan-jangan Badrawati itu berbohong. Anak sekecil itu apakah sanggup berbohong? Ya, aneh juga memang. Akan tetapi, aku tetap berkeyakinan ada sesuatu yang luar biasa di balik bocah dan bayi ini. Tetapi, aku tidak bisa menyebut dengan tepat sesuatu yang luar biasa itu apa. Bagaimana dengan cerita tentang asalnya yang bernama Pesanggaran itu? Benarkah itu ada? Ya, itu juga sangat aneh, Nyai. Pesanggaran, nama itu aku belum pernah mendengarnya. Akan tetapi gunung yang bernama Raung itu, aku pernah mendengarnya. Letaknya jauh sekali. Kata mereka yang pernah ke tempat itu, Gunung Raung berada di ujung timur dari Pulau Jawa ini. Membutuhkan waktu berhari-hari lamanya. Dan rasanya tidak mungkin ditempuh oleh seorang bocah. Karena daerah itu berhutan-hutan, Nyai. Apa saja isinya kalau bukan binatang buas. Nah, jika bocah dan bayi itu berani melintasi hutan, harimau akan menerkamnya. Aku malah menduga bahwa bocah itu berbohong. Ia hanya mengarang-arang cerita. Cerita tentang ibunya itu sekedar cara agar kau dan aku merasa iba kepadanya, Nyai. Ya, benar juga ya, Kang. Tetapi meski bocah itu berbohong, aku tetap merasa iba kepadanya. Lihat, bayi itu sangat lucu. 4 bulan yang lalu aku keguguran. Mungkin dengan adanya bayi ini, mungkin bisa memancingku untuk hamil kembali, Kang. Ya, baiklah, Nyai. Ya, terserah kaulah, Nyai. Badrawati dan bayi Parameswara tinggal di rumah suami istri yang baik hati itu untuk beberapa saat lamanya. Pasangan suami istri itu, terutama istrinya, memperlakukan Parameswara dengan penuh kasih sayang. Perhatian yang diberikan bagaikan curahan cinta seorang ibu. Demikian juga perlakuan yang diberikan kepada Badrawati. Bocah itu diperlakukan seperti anaknya sendiri. Namun dalam pada itu, semakin lama Badrawati tinggal di rumah itu, hatinya semakin gelisah. Adalah di sebuah tengah malam, Badrawati berada di halaman rumah. Telah beberapa hari aku berada di sini. Semakin lama berada di tempat ini, sebenarnya semakin berbahaya. Seharusnya aku segera pergi. Tetapi bibi yang baik hati itu rupanya sudah terlanjur lekat pada adik bayi. Rasanya tidak tega memisahkan bibi itu dari adik bayi. Tetapi keselamatan adik bayi harus diutamakan. Sebaiknya besok pagi-pagi sekali aku pergi, dan semoga pula di tempat yang lain lagi akan aku temukan orang yang berbaik hati yang mau membantu merawat adik bayi untuk beberapa lama. Anjingnya, moga-moga bukan isyarat yang tidak baik. Badrawati yang mengamati keadaan dengan cermat,
seolah sedang mengawal penghuni rumah dengan segenap isinya, segera berkelebat. Dengan sangat gesit, Badrawati kemudian sudah hinggap di atas dahan sebuah pohon. Pendengarannya kemudian dipertajam. Rasanya aku tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan. Ada apa? Belum tidur. Sulit sekali mata ini diajak terpejam, Nyai. Kenapa? Ada apa, Nyai? Badrawati bagaimana? Perilaku anak itu sulit sekali untuk diubah. Ya, mungkin karena dalam waktu yang sekian lama ia terbiasa hidup di alam terbuka, sehingga tidak bisa menyesuaikan diri lagi dengan keadaan yang seharusnya, Nyai. Tidur di dalam bilik justru membuatnya tersiksa. Sudahlah, Nyai, tidak perlu gelisah, biarkan saja apa yang dilakukannya. Akan tetapi perasaanku tidak enak, Kang. Lolong anjing itu membuatku berdebar-debar. Apanya yang aneh, Nyai? Bukankah di perkampungan ini memang banyak yang memelihara anjing? Kita dulu juga pernah memelihara anjing. Kita sudah terbiasa dengan lolongannya, kan? Akan tetapi yang ini terasa aneh. Hanya perasaanmu saja, Nyai. Aku tidak merasakan apa-apa. Lebih baik aku tidur. Kang, lihat. Malam-malam begini, ia terbangun. Namanya juga bayi yang masih belum bisa membedakan kapan seharusnya saat tidur dan saat kapan saat bangun. Coba lihat, Kang. Ya, tersenyum. Tangannya kuat sekali memegang jemariku. Ngompol kamu ya. Waktu terus bergerak, tidak pernah peduli pada siapapun, apalagi peduli atas mereka yang mengangankan untuk kembali ke masa silam. Malam merayap semakin menusuk ke pusatnya adalah Badrawati yang kemudian menjadi cemas. Ketajaman firasatnya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Aku menjadi yakin bahwa keberadaanku di tempat ini telah diketahui. Orang-orang jahat itu tentu sedang mengendap-endap, merayap untuk kemudian menyergap. Apa boleh buat, rupanya aku harus minggat lagi dari tempat ini. Hah? Siapa itu? Aku, Bibi. Aku akan berbicara sesuatu. Maafkan aku, Paman. Bibi, aku... Kenapa, Badrawati? Kenapa? Aku akan pergi. Pergi? Pergi kemana, Le? Aduh, kau sedang lindur atau bagaimana, Badrawati? Kau sedang bermimpi rupanya. Aku tidak sedang bermimpi, Paman. Bagaimana aku bermimpi, sedang aku tidak tidur? Kau bingung rupanya. Juga tidak, Bibi. Aku sadar seutuhnya. Lalu, apa maksudmu? Maaf, Paman dan Bibi. Sebenarnya, aku merasa sangat senang tinggal di sini. Paman dan Bibi telah menganggapku seperti anak sendiri. Tetapi, kami tidak bisa berlama-lama berada di sini. Kami harus pergi. Adik bayi juga kami bawa. Badrawati, nampaknya kau gelisah. Aku mengerti kegelisahanmu, Badrawati. Sebaiknya kembalilah tidur. Dan jangan tidur di halaman seperti yang selama ini kau lakukan. Tidurlah di dalam bilik. Jangan memikirkan apapun, supaya kau tidak berbuat yang aneh-aneh. Maaf, Paman. Aku tidak bisa dicegah lagi. Aku harus membawa adik bayi segera pergi. Badrawati, kenapa kau begitu, Le? Kami berdua berada dalam bahaya. Ada orang-orang yang bermaksud mencelakakan kami, terutama adik bayi. Itulah sebabnya, Paman. Kami harus segera pergi. Jadi, cerita yang kau beberkan itu hanya karangan belaka? Benar, Bibi. Lalu, mengapa kau dan adikmu itu berada di dalam bahaya? Karena raja ini, Paman. Raja yang aku miliki, serta yang dimiliki adik bayi. Itulah yang menyebabkan mereka memburu-buru kami. Badrawati, sungguh sulit kami untuk mengerti apa sebenarnya yang kau alami. Kau membuat kami kebingungan. Untuk itu, aku mohon maaf, Paman. Bagaimana kalau aku tidak percaya denganmu? Bagaimana kalau aku tidak mengizinkan kau pergi? Ada apa, Badrawati? Terlambat, mereka sudah datang. Jangan bercanda, Badrawati. Kau hanya mengarang-arang cerita saja, kan? Keluar kau bocah kecil!
Kami sudah tahu kau bersembunyi di situ. Keluar dan serahkan bayi itu pada kami. Ayo, cepat lakukan. Siapa mereka itu? Mereka orang-orang yang berbahaya, Paman. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh. Sebaiknya Paman dan Bibi pergi dari rumah ini. Nanti aku akan memancing mereka. Paman boleh menggunakan saat mereka aku buat sibuk untuk melarikan diri. Sekarang berikan adik bayi padaku, Badrawati. Cepat, Bibi. Dengan cekatan, Badrawati kemudian menggendong Parameswara, digendong dengan sehelai kain sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu Badrawati dalam bergerak. Suami istri itu saling pandang. Untuk sekian lamanya mereka justru terkesima, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Badrawati kemudian melangkah dengan penuh keyakinan, membuka pintu, dan kemudian berjalan menuju ke halaman. Dengan cekatan, Badrawati kemudian menggendong Parameswara, digendong dengan sehelai kain sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu Badrawati dalam bergerak. Suami istri itu saling pandang. Untuk sekian lamanya mereka justru terkesima, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Badrawati kemudian melangkah dengan penuh keyakinan, membuka pintu, dan kemudian berjalan menuju ke halaman. Akhirnya kami temukan kau bersembunyi di sini, bocah nakal. Pantas. Ada apa, bocah? Jika orang baik-baik yang datang, biasanya ditandai dengan berkicaunya burung perenjak di halaman dan isyarat untuk kedatangan kalian berbeda. Baru saja terdengar suara lolong anjing. Nah, itu dia suaranya. Lolong anjing menandai kedatangan kalian. Belum lagi tadi siang, beberapa ekor gambreng yang paling suka bermain-main dengan kotoran bertebangan. Rupanya menandai kedatangan kalian. Kurang ajar. Untuk apa kalian mengejar-ngejar aku, ha? Seperti kurang kerjaan saja. Lebih baik kalian pergi dan jangan menggangguku. Mulutmu kurang ajar sekali, bocah kecil. Belum pernah ditapoki kau rupanya. Memang belum, tetapi kalau aku menaboki orang sering. Berikan bayi itu kepadaku. Berikan. Apa? Berikan bayi itu kepadaku. Sayang sekali Damar tahu. Aku tidak berminat untuk memenuhi apa yang kau minta. Mintalah yang lain. Mungkin akan kupertimbangkan. Mungkin loh, artinya belum tentu aku penuhi. Untuk apa kita ladeni dia bicara? Kita habisi saja sekarang juga. Kurang ajar. Buatan siapa ini? Keluar! Ayo keluar! Cepat! Kurang ajar kau. Aku berharap kalian semuanya tidak akan lupa kepadaku. Bagus. Mana yang lain? Kalau masih ada menampaklah. Biar kita selesaikan semuanya di sini. Ayo keluar kalau masih ada. Biar kami selesaikan sekarang juga. Yang lain belum akan keluar, Kiai. Akan tetapi janganlah kalian berharap. Meski kami hanya berdua dan salah seorang di antara kami masih seorang bocah, lantas kalian bisa berbuat seenaknya. Betapa malangnya kalian. Kalian memang orang-orang yang bernasib buruk. Maka matilah kalian di tanganku. Pertempuran kemudian berlangsung sangat cepat dan segera pula merambah ke tataran ilmu kanuragan yang semakin tinggi. Damar Taun menyerang lawannya dengan dahsyatnya, tetapi orang yang baru saja datang dan kemudian membantu Badrawati itu mampu mengimbanginya dengan seksama pula. Bagus sekali. Paman Lare Angon telah datang membantuku. Dengan demikian, semakin terbuka peluang bagiku untuk melarikan diri. Akan tetapi, sebelumnya aku akan melihat apa yang terjadi. Bagaimana, Kakak? Apa yang terjadi di luar itu? Aku tidak tahu. Rupanya di luar sana mereka sedang berkelahi. Aduh, bagaimana ini? Lalu, bagaimana, Kang? Bagaimana dengan Badrawati itu, Kang? Bagaimana? Bayi itu bagaimana, Kang? Aku tidak tahu, Nyai. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa bisa jadi begini, Nyai? Kita menolong bocah itu, tapi mereka sekarang justru sedang berkelahi di sini. Kata Badrawati kita harus pergi, Kang. Bagaimana, Kang? Saat demikian gugupnya suami istri yang baik itu hingga tidak bisa berbuat sesuatu. Mereka terduduk bersandar di dinding bagaikan orang yang lumpuh. Dan di halaman rumahnya yang cukup luas, pertempuran yang dahsyat itu berlangsung semakin dahsyat. Paman Lare Angon rupanya mampu melayani lawannya dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya
Aku segera lari, membawa adik bayi ini. Untuk urusan berlari, 2 orang kakek tua itu bisa berbuat melawanku. Guru, cegah bocah itu melarikan diri lagi, Guru. Sialan. Jangan bermimpi dapat melarikan diri dari kami, bocah kecil. Kau serahkan bayi itu, kau akan kami bebaskan. Ayo lakukan. Lebih baik aku mati daripada memenuhi permintaan itu, Kiai. Bagus. Kalau begitu mati sajalah. Maka terjadilah 2 buah lingkaran pertempuran. Lare Angon yang memiliki Raja Kalacakra di tangan kanannya melayani gempuran dahsyat Damar Taun yang bagaikan banjir bandang. Sedangkan Badrawati yang menggendong para Meswara harus melayani kedua lawannya, Besi Bawani dan Bandar Maung, dengan memeras segenap tenaganya. Badrawati! Larilah, lari kau. Biar mereka aku yang menghadapinya. Baik, Paman. Aku akan berusaha. Kau kira mudah untuk melarikan diri, Pertempuran berlangsung dengan seru. Badrawati yang menggendong para Meswara berloncatan, berusaha mengambil jarak dan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun dengan ketat Resi Bawani dan Bandar Maung membayangi, hingga pada suatu kesempatan. Kejar dia! Badrawati melesat bagaikan terbang, tetapi Bandar Maung tidak kalah cepat dalam berlari dan mampu menyusul. Hingga kemudian pertempuran kembali terjadi. Pertempuran pecah di 2 tempat yang jauh terpisah. Badrawati kembali harus berjuang mati-matian menghadapi keroyokan kedua lawannya. Nyai, kau dengar suara itu? Iya, aku sudah dengar dari tadi, Kiai. Orang berkelahi, Nyai. Siapa yang berkelahi, Kiai? Aku tidak tahu, Nyai. Wah, kelihatannya seru sekali. Dari arah mana suara itu? Iya, rasanya tadi dari arah timur. Tetapi sekarang kok berada di arah utara ya? Siapa yang berkelahi itu, Kiai? Apa ada tetangga kita yang bermusuhan lalu harus berkelahi? Rasanya tidak mungkin. Aku yakin, Nyai, tidak ada di antara penduduk kampung kita ini yang bermusuhan sampai harus berkelahi seperti itu. Wah, seru sekali. Aku kira orang dari luar daerah ini. Mau kemana kok, Kiai? Aku ingin melihat siapa kira-kira yang sedang berkelahi itu, Nyai. Ngawur wae, kalau kau justru dibunuh bagaimana? Orang itu kalau lagi mata gelap tidak memandang siapapun, Kiai. Oh, iya. Pertempuran terus berlangsung meningkat. Lare Angon yang menghadapi Damar Taun merasa gelisah memikirkan keadaan Badrawati. Tetapi Damar Taun terus menyerangnya bagaikan tumpahan air hujan. Namun demikian bukan berarti Damar Taun akan dapat mengalahkan Lare Angon, karena setiap sambaran tangan Lare Angon itu akan berarti kematian bagi lawannya. Mati kau peparat! Kau yang binasa! Rasakan ini! Dalam pada itu, Badrawati yang berusaha melepaskan diri dari kedua lawannya menyebabkan lingkaran pertempurannya semakin jauh dari pertempuran antara Damar Taun dan Lare Angon. Mau lari kemana lagi kau bocah nakal? Kalian luar biasa, tetapi tidak tahu malu. Kau akan menggunakan mulut culasmu lagi, Aku sobek mulutmu. Mbah, lebih baik kau pulang saja. Cucumu merindukanmu. Maksudku, mungkin cucumu saat ini sedang merindukan bau apekmu. Jangan diberi kesempatan untuk berbicara, Adi. Kita selesaikan sekarang. Keparat, kurang ajar kau. Siapa kau? Perbuatanmu curang, tidak tahu malu. Oh ya?
Perbuatan kalian mengeroyok bocah kecil menurutku jauh lebih memalukan. Dasar tua bangka tidak tahu malu. Rai Gedek, Randation. Setan, kau menyerangku dengan cara yang curang. Siapa kau, ha? Namaku Pacar Keling. Kenapa kau melibatkan diri dalam urusan ini, Pacar Keling? Lihat telapak tanganku ini. Aku memiliki raja seperti ini. Inilah yang menyebabkan aku harus melibatkan diri. Berdebah keparat kau. Badrawati namamu. Benar, Paman. Aku Badrawati. Pergilah cepatnya. Biar kedua orang ini aku yang akan menghadapi. Hati-hati. Perempuan bermata tiga itu aku lihat berkeliaran di sini. Baik, Paman. Nah, Kiai berdua, selamat tinggal. Hup. Hoi, jangan pergi. Jangan dikejar, Kiai. Ya, kurang ajar. Sudahlah, Kiai. Sebaiknya Kiai berdua tidak perlu memburu-buru bocah dan bayi yang digendongnya itu. Toh Kiai berdua sebenarnya tidak mempunyai hubungan apapun dengannya. Di telapak tangan Kiai tidak terdapat raja apapun. Mengapa Kiai harus bersusah payah? Muridku memilikinya. Itulah yang aku rasakan aneh, Kiai. Murid Kiai memilikinya. Tetapi mengapa Kiai justru tidak berusaha mengendalikannya? Yang Kiai lakukan malah mendorongnya untuk terperosok semakin jauh. Orang sial. Itu bukan urusanmu. Baiklah Kiai. Kalau begitu maafkan aku. Tugasku adalah memberikan perlindungan kepada kedua bocah itu. Terutama kepada bayi yang membawa Raja Kalacakra. Bahkan jika perlu, dengan nyawaku, Kiai. Karena Kiai berdua aku nilai akan membahayakan. Maka jangan salahkan aku. Jika aku akan mengantarkan Kiai ke alam kematian. Kurang ajar. Maka kembali pecahlah pertempuran yang dahsyat di tempat itu. Salah seorang pemilik Raja Kalacakra yang bernama Pacar Keling menggantikan Badrawati menghadapi Resi Bawani dan Bandar Maung. Sementara di tempat yang lain yang dipisahkan jarak separuh pal, Damar Taun masih bertarung dengan sengit melawan Lare Angon yang juga memiliki simbol Raja Kalacakra. Pecahlah kembali pertempuran yang dahsyat di tempat itu. Salah seorang pemilik Raja Kalacakra yang bernama Pacar Keling menggantikan Badrawati menghadapi Resi Bawani dan Bandar Maung. Sementara di tempat yang lain yang dipisahkan jarak separuh pal, Damar Taun masih bertarung dengan sengit melawan Lare Angon yang juga memiliki simbol Raja Kalacakra. Sementara itu, berhenti! Kau kira kau akan bisa lepas dari tanganku? Celaka. Menilik ciri-cirinya seperti yang diceritakan oleh Paman Kameswara. Perempuan ini yang bernama Durga Parabandari. Ia yang berkepentingan dengan kematian adik bayi. Jika orang itu berhasil membunuh adik bayi, maka ia akan malang melintang di dunia ini tanpa ada yang mampu mencegah perbuatannya. Berikan bayi itu padaku. Apa boleh buat, telah menjadi takdirku. Mungkin aku harus mati untuk menyelamatkan nyawa adik bayi dari bahaya. Aku akan mendahului menyerang. Kekuatan perempuan itu terletak pada mata ketiga yang berada di keningnya. Cepat, bocah kecil, berikan bayi itu kepadaku. Berikan. Perempuan itu adalah Uma Durga Parabandari. Matanya sangat liar, penuh dendam memandang bayi yang berada dalam pelukan Badrawati. Badrawati melangkah mundur selangkah, manakala Uma Durga mendekatinya selangkah. Bagus, Cah Cilik. Aku hormati sikapmu yang rela berkorban nyawa untuk keselamatan nyawa bayi keparat itu. Tetapi pengorbananmu adalah pengorbanan yang sia-sia. Kemampuan apa yang akan kau pergunakan untuk melawanku? Kemari, biar aku lumatkan tubuhmu. Badrawati segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Badrawati telah siap untuk mengorbankan apapun demi keselamatan Parameswara. Itulah sebabnya Badrawati telah memusatkan segenap kekuatan aneh, kekuatan dahsyat yang mengeram di dalam tubuhnya, yang tidak dia pelajari dari guru siapapun dan manapun. Kekuatan yang ada sejak dia memiliki raja di tangan kanannya. Namun sementara itu, tanpa setahu siapapun, bahkan tanpa setahu Badrawati sendiri, bayi Parameswara seolah mengerti dengan bahaya yang akan terjadi. Bayi itu adalah bayi yang aneh. Dari telapak tangannya telah mengepul asap yang tipis keputih-putihan. Tanpa diketahui siapapun juga, asap keputih-putihan itu melindunginya, menyelubungi dirinya dengan Badrawati yang menggendongnya. Oh, kau
Kaukah yang bernama Uma Durga itu? Ya, inilah aku. Bagus. Mengapa? Aku berkeinginan sekali mencopot mata yang ada di keningmu itu. Mulutmu lancang sekali, bocah kecil. Tidak ada orang yang berani melakukan apa yang kau lakukan itu, Kepara. Itu bagus sekali. Jika demikian, akulah orangnya yang berani melakukannya. Akan kulumatkan kau. Aku lumatkan kau. Badrawati memperhatikan apa yang dilakukan oleh Uma Durga dengan seksama dan sangat cermat. Serasa tidak ingin lengah secuil pun, Uma Durga Parabandari mulai melepas secari kain yang melilit di keningnya, sambil pandangan matanya tidak pernah lepas dari Badrawati. Hingga pada suatu kesempatan, Badrawati merasakan adanya suatu kesempatan. Dia segera menyerang sebuah serangan dari jarak jauh. Berdebah kurang ajar. Keparat kau bocah lancang. Kau pikir kau akan mampu mencelakai aku, ha? Sial, tidak berhasil. Inilah saat kematianmu. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Kau akan aku sempurnakan kematianmu. Tidak akan aku biarkan kau menikmati terlampau lama hidup di dunia ini, Sangsari. Kau boleh pernah menang melawan Warakenya, tetapi sekarang tidak. Sekarang kau tidak akan menang melawanku. Apa yang harus aku lakukan? Adik kecil, sungguh aku tidak menyesal jika aku akan mati. Yang aku sesali jika kau mati pula. Uma Durga Parabandari telah memejamkan kedua matanya. Tetapi sesaat kemudian mata yang aneh dimilikinya, mata yang justru terletak di keningnya, terbuka. Badrawati berdesir melihat di kening perempuan itu benar-benar terdapat sebuah mata. Dan mata setan itu seperti menyala-nyala kemerahan. Dan di kegelapan malam, cahaya mata itu nampak jelas sekali. Dan akhirnya, Uma Durga Parabandari yang merasa telah tiba waktunya melontarkan segenap kekuatan dahsyat yang berada di matanya itu. Berdebah, kurang ajar. Bagaimana kau mampu melakukannya? Aneh sekali. Serangan perempuan itu seperti membentur sesuatu. Sungguh, iya, sangat bisa aku rasakan. Badrawati benar-benar merasa terkejut melihat apa yang terjadi. Tetapi sebenarnya lah serangan yang memancar dari mata titisan pemuja Durga itu telah menghantam sebuah dinding kasat mata, tirai yang melindungi Badrawati dan bayi yang digendongnya. Sedangkan tirai itu diciptakan oleh Parameswara, seolah muncul dari telapak tangan kanannya. Badrawati masih merasa heran. Dia tersentak ketika melihat telapak tangan Parameswara berubah. Hah? Berubah menjadi keputih-putihan. Raja di tangan adik bayi itu berubah keputih-putihan. Apa ini? Oh, adik bayi, kaukah yang melakukannya? Benar. Akhirnya Badrawati melihat bahwa ada sesuatu yang keluar dari telapak tangan Parameswara. Sesuatu yang nyaris tidak kelihatan, namun bisa dirasakan dengan ketajaman indranya. Badrawati benar-benar takjub. Bukan main, benar-benar bukan main. Kau luar biasa sekali adik bayi, sangat luar biasa. Rupanya kau yang membuat si mata tiga itu pelingsatan. Aku tahu apa yang kau bicarakan baru saja itu berarti iya. Bagus adik bayi. Perempuan sial itu memang harus dipermalukan. Berikan dia, ayo, berikan dia. Sayang sekali Nyai, keinginanmu itu tidak mungkin terpenuhi. Badrawati adalah bocah yang aneh. Jika dia merasa penasaran, tidak akan cukup puas jika belum mendapatkan jawabannya. Itulah sebabnya, ketika Uma Durga Parabandari kembali menyerangnya, dia justru memusatkan perhatian untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Mengetahui dugaannya ternyata benar, Badrawati merasa gembira sekali. Bukan main adik bayi. Aku yakin sekarang, ternyata memang benar. Kau yang melakukannya. Mumpung ia masih belingsatan, mari kita minggat dari tempat ini. Dengan cekatan, Badrawati melesat menerobos kegelapan malam, melenting beberapa kali untuk kemudian lenyap dari pandangan mata.
Dan adalah aneh, Uma Durga ternyata tidak mencegah atau berusaha menghalang-halangi. Titisan kekuatan hitam dari masa silam itu nampak diam termangu seperti patung. Seperti tersaput oleh semilir angin, semakin lama tubuhnya semakin kabur dan semakin mengabur, untuk kemudian perlahan-lahan sekali tubuh perempuan itu lenyap, hilang entah kemana perginya. Dan pada saat yang sama... Bapak? Bagaimana, Nyai? Aku baru saja mengalami sesuatu yang aneh, Bapak. Sangat aneh. Apa yang kau rasakan, Nyai? Baru saja, Bapak. Aku seperti melihat seorang bocah lari pontang-panting sambil menggendong bayi. Bocah itu memiliki raja seperti yang ada di tanganku ini juga. Benarkah? Benar, Bapak. Lalu di mana Nyai melihatnya? Di dalam angan-anganku, Pak. Terlihat sangat jelas, seperti berada di dalam kelopak mata. Mungkin apa yang muncul di alam bawah sadarmu itu adalah gambaran dari apa yang sebenarnya terjadi, Nyai. Lalu bagaimana, Bapak? Nyai, nampaknya ada semacam hubungan hati antara Nyai dengan bayi itu. Nah, menilik Nyai telah mengalami peristiwa aneh itu. Cobalah Nyai, lakukan petunjukku. Heningkan hatimu dan cobalah melacaknya. Mungkin Nyai bisa menemukan ancar-ancar kemana Nyai harus melangkah. Baik, Bapak. Nyai Nawang Gumilang yang menempuh perjalanan bersama Brahmana Loh Gawe segera melakukan petunjuk yang diberikan. Dengan sikap tetap berdiri, Nyai Nawang Gumilang mengosongkan hati dan perasaannya. Untuk beberapa saat lamanya dia melakukan hal itu, hingga kemudian... Bagaimana, Nyai? Aku melihat semakin luas, Bapak. Bagaimana? Aku melihat banyak sekali orang yang berkelahi. Ada beberapa orang yang memiliki raja seperti ini, Bapak. Kemudian bocah itu, ia berlari dan terus berlari membawa bayi yang digendongnya. Nyai telah menemukan ancar-ancar. Di mana mereka saat ini? Sudah dekatkah kita dengan mereka itu? Nampaknya arah kita sudah benar, Bapak. Kita harus melangkah ke arah timur. Bapak, ya. Aku merasa sudah tidak sabar lagi. Kasihan bayi itu, Bapak. Baiklah, Nyai. Mari kita berjalan lagi mengitari lembah ini. Semoga firasat Nyai benar. Mampus kau keparat! Kau yang mampus! Kurang ajar! Putus kepalamu! Jauh bergeser dari halaman rumah sepasang suami istri yang baik hati, pemilik rumah yang telah memberikan tumpangan menginap kepada Badrawati untuk beberapa hari lamanya. Pertempuran antara Damar Taun yang memiliki Raja Trinetra di tangan kirinya menghadapi Lare Angon yang memiliki Raja Kalacakra di tangan kanannya masih berlangsung dengan dahsyat di Pategalan. Sementara itu, di tempat yang lain berlangsung pula dengan serunya pertempuran antara Pacar Keling menghadapi Bandar Maung dan Resi Pawani. Pertempuran itu telah sampai di puncaknya, sehingga masing-masing telah mengeterapkan ajian pamungkas. Mari segera kita akhiri pertempuran ini dengan menggunakan puncak dari semua kemampuan yang kita miliki. Jangan kalian menyesal jika kalian berdua justru akan mati di sini. Kaulah yang akan terkapar mati di sini, anak muda. Baik, mari kita lihat apakah benar begitu. Pacar Keling segera mengambil jarak, tapi Bandar Maung dan Resi Pawani segera berloncatan menempatkan diri di hadapan dan di belakangnya. Pacar Keling segera bergeser hingga kedua lawannya itu kemudian berubah, berada di kanan dan kirinya. Dengan seksama, Pacar Keling menyiapkan sebuah cara untuk menghadapi Bandar Maung dan Resi Pawani. Nah, bagaimana akhir pertempuran antara Pacar Keling menghadapi kedua lawannya itu, serta Lare Angon yang memiliki Raja Kalacakra pula menghadapi Damar Taun? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.